Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Widyastuti dari kelompok 4 yang beranggotakan Efta Manunal Akhna, Anissa Aulia Saharani, Santa Maria, saya sendiri Nita Widyastuti, dan Anandita Ariska Asandi. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi HIV atau AIDS. Baik, untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari penyakit HIV. HIV merupakan penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat Indonesia dan merupakan penyebab tersering yang mengakibatkan kematian pada penderitanya. Kemudian, apa sih HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas pada manusia, menurut WHO tahun 2014 dalam Pusdatin Kemenkes tahun 2014. Diagnosis dibagi menjadi 3. Yang pertama tes antibodi, yang kedua tes kombinasi antigen antibodi, dan yang ketiga tes asam nukleat. Tes antibodi untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV/AIDS. Meski akurat, perlu waktu 2-8 minggu setelah terinfeksi. Yang kedua, tes kombinasi antigen antibodi untuk mendeteksi protein P24 yang menjadi bagian dari virus HIV/AIDS. Tes antigen dapat dilakukan 2-4 minggu setelah pasien terinfeksi. Yang ketiga, tes asam nukleat, disebut juga sebagai tes RNA. Tes ini mendeteksi keberadaan virus HIV/AIDS di dalam tubuh dan dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi. Namun harga tes ini cukup mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen penularan penyakit. Penyakit HIV ditularkan dari orang ke orang melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. Penyakit ini juga menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI. Virus ini juga terdapat dalam saliva, air mata, dan urin, namun jumlahnya sangat rendah. Selanjutnya ada manifesta klinis. Penderita yang terinfeksi HIV dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pertama, penderita asimptomatik tanpa gejala yang terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 bulan sampai 7 tahun lamanya. Yang kedua, persistent generalized lymphadenopathy atau PGL dengan gejala limfadenopati umum. Yang ketiga yaitu AIDS-related complex atau ARC dengan gejala lelah, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan. Yang selanjutnya ada full-blown AIDS, merupakan fase akhir AIDS dengan gejala klinis yang berat berupa diare kronis, pneumonitis, dan interstisial. Yang selanjutnya ada pengobatan HIV/AIDS. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV sendiri bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah sel virus HIV menghancurkan sel CD4. Yang selanjutnya yaitu program pencegahan. Ada 5 tingkat pencegahan atau 5 level preventif menurut Level and Clark, yaitu yang pertama promosi kesehatan atau health promotion. Promosi kesehatan adalah tahap pertama dan utama dalam hal mencegah penyakit. Singkatnya yaitu memberi informasi kepada masyarakat agar mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Yang kedua yaitu perlindungan khusus atau specific protection. Perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau masyarakat yang berisiko terkena penyakit. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and promote treatment. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat adalah langkah untuk seseorang yang berisiko terkena penyakit. Yang keempat yaitu pembatasan cacat atau disability limitation. Biasanya berakibat dari tindakan yang tidak sempurna. Yang kelima yaitu rehabilitasi atau rehabilitation, biasanya disebut dengan pemulihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.